Dia tutup nih gerbangnya. Dia udah di luar. Begitu udah balik badan, dia ngeliat tuh pocong geletak. Setan! Itu ternyata almarhum lagi miras, lagi pesta miras itu di salah satu kafe. Yang mana kafe itu tempat dia masarin jablay-jablay. Jangan, nggak boleh, dosa gitu kan, nggak boleh, ini manusia bukan binatang. Akhirnya diangkat lagi, dipapras lagi bang, sampai 3 kali pemaprasan, kagak bisa-bisa juga, tetep panjang lagi, yang panjang berarti pas kita sadar, bukan lubang kuburnya yang panjang, yang kekecilan, yang panjang tuh badannya, makin panjang. Melar, gitu. Iya, bukan melar, makin panjang, kalau melar kan lebar bang. Akhirnya terpaksa kita tekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Petrosidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, bantu channel kita dengan cara subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video terbaru Timur Misteri. Seperti janji gue tadi, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya. Sedikit gue menjelaskan, di kesempatan kali ini narasumber gue akan menceritakan yang mana di suatu daerah memiliki warga yang banyak kejanggalan dari wafatnya salah satu warga tersebut, yang mana jasadnya itu diterlantarkan di kampung. Untuk lebih detailnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya, dan yang pasti lu semua nggak asing sama sosok pria tampan yang ada di samping gue ini. Siapakah dia? Bang Kancil. Siap. Yoi, ini ya. Benjol tangan lo bang. Yoi, bacinnya banyak sekali. Dagangan bang. Oh, dagang koleksi. Oh, sekarang vakum di Timur Misteri dagang cincin. Iya, Bang Kancil jarang nongol, ternyata dagang cincin. Oke, nggak asing kan sama narasumber yang ada di samping gue ini? Siap. Bang Kancil, oke Bang. Lu udah banyak bercerita di Timur Misteri nih Bang ya? Oke bang. Dan salah satunya lu juga tim dari Timur Misteri nih. Siap. Banyak nih Bang dari narasumber yang minta ceritanya Bang Kancil. Bang Kancil, suruh cerita lagi dong. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih Bang. Di belakang kamera nih kita udah ngobrol tentang yang kejanggalan sosok warga di suatu kampung lu Bang ya? Iya bang ya. Itu detailnya seperti apa sih Bang? Ya pada intinya nih bang ya, detailnya jadi bisa dibilang kampung itu, ini kita ini dikit lah bang ya, kita rubah kampung gue itu bisa dibilang nama kampungnya Kampung Subuh lah bang. Oh, diinisialin. Dan semua nama-nama yang ada di sini nanti gue bakal sebutin itu semua gue inisialin. Iya. Jadi berawal semasa hidupnya beliau, jadi orang udah almarhum nih bang. Jadi semasa hidupnya beliau banyak kejanggalan bang. Seperti yang dibilang masa hidupnya beliau tuh pemabuk, terus penjudi berat, terus suka masarin jablay-jablay, bisa dibilang mucikari, ya seperti itulah bang. Dan sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia bang, dengan meninggal yang sangat tidak wajar. Oke, berarti sebab akibat. Ya gua nggak tahu lah, atau kutukan atau seperti apa ya bang. Pokoknya sebab akibat. Sebab akibat. Oke, tahan dulu Bang Haji. Oke. Untuk lebih detailnya, teman-teman simak terus video ini. Lagi-lagi sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri.
Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Kancil ini, teman-teman bisa DM di Instagram kami. Kemana Bang? Nih ke sini nih. Sebutin Bang. Sebutin Iya. ya. Di Instagram kita, di mana Bang? Gue lupa. Gue gak ngerti. Ini bukan tim. Di Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih detailnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Bang, lu kan Timur Misteri Bang, tim. Masa lu nggak tahu Bang? Pikiran udah dagangnya Bang. Dagang buat cincin Bang. Simak terus video ini agar kita bisa mengerti apa dari isi ceritanya Bang Kancil. Dan sebelumnya lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang sudah diceritakan Bang Kancil bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Kancil kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Oke Bang, lu udah siap? Siap Bang, insya Allah. Siapkan posisi terbaik kalian, karena kita akan masuk ceritanya. Yang bakalan gue bawa dalam cerita ini sebuah perjalanan kisah cerita dari kehidupan sampai meninggal dunianya senior yang ada di kampung tersebut. Oh, masih senior lu Bang berarti? Iya, bisa dibilang senior lah, petua di situ lah gitu. Oke. Jadi kampung Saur ini idealisnya seperti ini Bang. Orang banyak tahu di kampung Saur ini kampung yang sangat Texas dalam pergaulan. Di masa hidupnya dia selain mabok, terus dia penjudi, dia main perempuan, dia juga sering jual-jual pelacur gitu Bang, masar-masarin jablay. Mucikari ya? Bisa diartikan mucikari. Dan sampai titik penghabisan beliau pun, dia meninggalnya nggak wajar, dengan cara tidak wajar Bang. Karena gimana dibilang nggak wajar ya, dia meninggal di tempat keadaan, di kafe lah, di satu kafe gitu, di tempat yang nggak layak lah Klub gitu. malam lah. Di klub malam, terus meninggalnya pun keadaan lagi mabok berat gitu kan. Dan beliau pun udah, karena udah cukup tua juga ya, udah rentan, jadi banyak penyakit lah di diri beliau gitu, sampai akhirnya meninggal dunia di tempat seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin saat kejadian gue nggak banyak tahu lah ya, karena jauh dari kampung Saur ya, dari kampungan gue tersebut, dibawa mungkin sama orang-orang klub malam itu ke rumah sakit terdekat. Nah, ketika di rumah sakit, diotopsi segala macam, karena kagak ada kejanggalan dari hal kekerasan ya, meninggal dunia ya keadaan sakit gitu Bang. Karena sakit keras, jadi udah rentan juga tubuhnya, terus beliau meninggal dunia. Sampai pada akhirnya sempat kebingungan orang-orang rumah sakit, dan pada untungnya di kantong saku almarhum itu terdapat dompet dan isinya itu ada KTP, identitas lah bisa dibilang. Lalu datanglah tuh kalau nggak salah saat itu malam Sabtu Bang. Malam Sabtu itu dunia malam di situ, dunianya anak muda di situ Bang. Ya termasuk gua orang gitu. Nah, ini ada beberapa tongkrongan di kampung Saur ini, ya bisa dibilang pemuda di bawah gua lah gitu, masih junior di bawah gua, masih ada adean gua, lagi pada miras Bang. Lagi pada minum keras. Sontak seketika nih ambulan datang Bang. Tanpa membunyikan sirene, tapi sirene tetap menyala karena dia masuk ke dalam perkampungan tengah malam. Berhenti di depan anak-anak yang lagi pada miras itu Bang, lagi pada pesta miras. Dan supir itu turun menunjukkan identitas almarhum yang ada di dalam ambulan. Bang, mohon maaf, saya mau nanya alamat. Ini alamat sini kan bener ya? Iya. Kenal gak Bang sama KTP yang sama nama yang ada di KTP tersebut? Dan jawaban bocah-bocah yang pada miras itu, anak-anak muda itu, sedikit membingungkan supir ambulan tersebut. Karena mereka bilang, nggak kenal. Sampai KTP itu dilempar. Yang sebenarnya kenal? Sebenarnya kenal, memang almarhum memang orang situ, warga di situ. Mungkin karena teman-teman udah banyak kekesalan semasa hidupnya dia gitu, dan kekecewaan terhadap diri almarhum, sampai dibilang nggak kenal. Akhirnya dilemparlah KTP tersebut dari tangan supir ambulan, dipungut lagi sama supir ambulan. Maaf Bang, saya buru-buru dari pihak rumah sakit, soalnya bukan jenazah ini aja yang harus kita antar ke tujuan gitu. Ke rumahnya banyak jenazah lain yang nunggu di rumah sakit. Akhirnya saya mau izin Bang, kalau mau naruh ini, nitipinnya jenazah ini di mana, saya mau turunin. Taruh itu di situ tuh.
Jadi ditaruh tuh, benar-benar ditaruh musik Rambulan bang saat itu. Di jalanan. Di jalanan, di pinggiran toko. Karena mereka nongkrong di pinggir jalan itu di warkop letaknya. Nah, samping itu masih ada ruko kosong lah gitu ya. Itu digeletakin aja di jalanan, di depan loring door. Buat mempermudah lu bercerita nih ya. Kayaknya sosok almarhum ini lu inisialin aja bang. Kita panggil siapa bang inisialnya bang? Iya bisa. Bisa kita bilang inisialnya almarhum kita julukin aja Bang Petot Gaang lah. Petot Gaang. Nah, Iya. iya. Jadi biar memudahkan lu cerita bang. Oke. Jadi almarhum Petot Gaang ini lu ditaruh Di emperan toko, di pinggir jalan. sama dari pihak ambulan itu. Karena disuruh sama anak-anak muda yang lagi pada miras. Atas dasar dia udah malas sama nih Iya, almarhum. udah segen lah gitu. Udah segen ngurusnya, udah apalah, udah muak atau gimana. Atas dasar kehidupannya nih. Tingkah laku almarhum semasa hidupnya. Oke. Akhirnya, memang almarhum nih, sebelumnya nih, sebelum gue post lebih dalam nih bang, lebih jauh. Di kali ini, almarhum semasa hidupnya memang sangat jahil tuh orang. Oh jahil juga. Gue pun ngalamin kejahilan beliau tuh gue alamin gitu. Gue sendiri gue pernah ngalamin. Di saat beliau masih ada umur, masih seger, sehat walafiat, gue pernah bergadang zaman nakal-nakalnya anak muda wajar lah. Lagi ABG gue begadang sama senior dia orang lah yang lebih tua dari gue. Gue dikerjain bang. Karena udah giting parah ya, miras ya gitu, akibat miras lah balik lagi. Belum berpikir panjang, kita semua bergadang, terus kita pada minum minuman keras. Akhirnya sama mereka semua nih yang lebih tua, kita orang dijailin. Gue tidur di balai, dulu balai bambu tuh yang ada sendirannya bang, yang kayak perosotan. Itu gue tidur, saking gue udah nggak bisa apa-apa gitu kan, udah banyak muntah lah apa, daripada gue makin parah, udah gue istirahatnya gue tidur tuh. Tidur di tempat kita pada nongkrong. Di kampung itu. Tidur di tongkrongan. Tidur, karena ada balai, gue tidur lah, gue ngerasa udah nggak kuat, bawa badan buat bergaul, karena udah kebanyakan miras, gue tidur. Itu kolong balai gue, tuh dibikin tabunan sengebul-ngebulnya lah, dibikin asap tabunan sengebul-ngebulnya. Sampai lah gue batuk-batuk dan gue sadar, dari mabok gue, ternyata nggak gue aja bang dijailin. Nggak jauh dari space gue tidur, di berapa langkah lah dari gue gitu ada balai lagi, ada bangku kayu lah, bukan balai. Itu temen gue udah mabok parah bang, itu dijailin saat malam itu kucing baru bangun beranak bang. Kucing bangun beranak tuh anaknya 4 atau 3, itu kan masih darah mulut sama ya mohon maaf ya kotorannya kucing itu, terus sama ari-ari gitu kan. Nah selain cerita itu ada lagi kekonyolan almarhum nih si Bang Petot ini saat lagi pembangunan musola. Bukan hanya renovasi, cuman pembangunan besar langsung. Kita mau ngedak musola, mau ningkat musola. Saat itu warga mau yang koslet kayak gimana otaknya, tapi kalau buat ibadah turut serta semua. Gotong royong. Iya, memang gua akuin kampung di situ pemuda petuanya solid semua kalau buat beramal ibadah gitu pada solid. Buat sarana ibadah ya. Iya, itu buat sarana ibadah. Jadi mau yang se-error apa juga pada turut serta, turut andil. Nah, timbullah kita gotong royong pembangunan musola. Nah, itu ketika udah jadi dak, udah jadi tangga, kita cor. Nah, di atas tuh kan lagi masa pembangunan tahap tembok menembok lah, tiang meniang gitu, bikin pilar. Ada nih satu senior lagi lebih muda dari si Bang Petot itu, tapi tetap senior gua karena lebih tua dari gua. Datang, ya, ke musola. Terus teriak, naik ke atas. Saat itu RW gua yang sekarang udah almarhum ya, itu jabatan dia RW di kampung gua, di kampung Saur tersebut, dia itu pensiunan dari angkatan bang. Gimana nggak sadis gak? Nah itu sampai akhirnya RW sama petua-petua setempat lah gitu ya, yang bantu turut serta pembangunan musola tersebut pada tulak pinggang lah di atas. Habis kelar jam makan, sebelum jam makan siang, mau masuk jam makan siang tuh mau istirahat, mau makan bersama lah dari kiriman warga. Nah itu lagi pada ngaso. Kan udah mau masuk ajan zuhur nih bang ya, saat itu datanglah tuh pemuda yang gue bilang senior, ya bisa bilang senior gue juga gitu, lebih tua dari gue, masih muda tapi dia jalan cek naik ke atas. Dia tegur tuh Pak RW nggak ada ajan nih, 10 menit lagi. Ya bisa dibilang Yakub lah, taruh namanya ya, kita kasih nama Yakub. 10 menit lagi Kup. Oke, ntar gue yang ajan. Emang orangnya tengil gitu, konyol gitu, banyak lagunya. Dan si Yakub ini sebelum dia tobat, dia pernah nusuk orang bang. Oke, bekas narapidana. Iya, dia pernah ngebagi orang, bisa bilang ya, itu ngebelah perut orang bang. Nah pada akhirnya jomplang, terus dia kabur.
ke pengajian bang. Hijrah. Dia lari tuh dengan penuh darah, tangannya sama bajunya punceratan darah dari si korban saat dia nakal ya, saat dia brutal. Dia lari ke satu pengajian lagi ngaji itu, satu majelis taklim yang lagi ngebuka pengajian. Dia lari ke situ dan minta tolong sama ustadz yang ada di situ untuk pengamanan diri dia lah gitu. Akhirnya sampai dia dibantu, dipayungin sama guru besar yang di majelis taklim itu, datanglah nih beberapa aparat untuk nangkep dia. Cuman di situ perjanjian. Akhirnya dia nggak dibawa sama aparat. Akhirnya di situ bikin perjanjian, dia mau tanggung jawab sama pihak korban, keluarga besarnya. Terus dia juga berjanji sama guru besar yang ada di majelis taklim itu, di pengajian itu, dia ingin bertobat. Hijrah. Nah, pada akhirnya memang gua akuin bang, ilmu agamanya cakep bang tuh anak gitu. Karena mungkin yang ngaji di situ orang-orang lama semua bang, udah baca Quran, bahas kitab gitu kan. Cuman dia bisa ngejar itu semua bang, ngejar teman-teman yang ada di pengajian itu. Hijrahnya sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh alhamdulillah. Dan akhirnya dia cakep dah di situ dah. Dia pakai semua ilmu agamanya, cuman sedikit koslet, error, sedikit bocor lah orangnya. Naiklah tuh ke musola, minta ajan johor. Udah ntar gue yang ajan, masih orangnya tengil gitu, konyol-konyol gimana gitu, bocor halus. Ya udah, ntar lo ajan kop gitu. Ntar 10 menit 20 menit lagi lah kurang lebih gitu kan. Nah di situ ada tuh almarhum yang tadi kita bilang Bang Petot. Dia udah angkat baju karena dia habis masang batu lah gitu ya, habis kerja di musola. Lo mau ajan kop? Ajan gua tet gitu kan. Ya udah, ajan dulu yang bener dah. Suara juga udah enak, lu udah ngerti sama agama. Oh jelas, emang orangnya tengil. Gua bilang siapa ini? Oh jelas, ntar lu lihat suara gua kata dia gitu. Nah udah masuk jam zuhur, dia turun lah tuh dari atas, dari dak musola dia turun. Bang Yakub nih. Bang Yakub, dia stay di depan mic, diketok-ketok sama dia. Ya selayaknya orang sholat lah, orang ajan lah gitu kan. Dia baca ini Al-Fatihah segala macam, terus dia ajan, mulai ajan. Cuman apa sih gaya, bisa bilang gaya ya, bukan karakter, gayanya dia sangat konyol saat itu karena di situ pun ada gua. Saat kejadian itu ada gua dengan gayanya dia nih, stand mic nih, pas dia mau ajan dia tulak pinggang bang. Oh si Yakub. Emang gua bilang orangnya bocor gitu, dia tulak pinggang nih, pede itu pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakub keren juga, tet suaranya. Wah, dia mah emang udah tobat, baca Quran juga pas ya gitu kan. Dilongok lah RW sama si Bang Petot ini nih. Ngelongok dari atas tuh kan masih bolong tuh ke bawah musola. Wah, nggak beres nih. Weh, kata si Petot. Wah, dia aja teluk pinggang. Emang orangnya koslet. Akhirnya tuh nggak pakai rencana lagi. Emang orang-orang gila semua isinya di kampung Sahur ini, orang-orang gila semua. Diambil tuh potongan balok, ada kali segini bang. Dilemparin tuh sama si Petot dari atas ke palanya si Yakub. Itu lagi ajan. Baru setengah jolot, dilemparin tuh balokan segini, ada balokan kan gede, tebal dia bang. Balokan potongan segini, dilemparin, tuh kan, jatuh kan ke bawah tuh. Pas lagi, jeger, palanya kena berdarah bang, keluar kecap. Sontak di situ dia teriak tuh di mic bang, mic musola. Pas karena dia lagi ajan ya refleks, kampret. Itu gemah bang kemana-mana. Itu kekonyolan Bang almarhum ya. Gue jadi inget tuh, itu almarhum. Jadi Bang Petot ya, kita Bang Petot lah ya karena dia orang tua. Bang Petotnya emang sungguh luar biasa, masa hidupnya kejahilan beliau tuh sungguh luar biasa. Itu segitu parahnya sampai gema kemana-mana kan, namanya pengeras suara ya kan. Itu warga jangankan bapak-bapak gitu, ibu-ibu sampai marah-marah sama si Yakub. Lah Yakub mah intinya kagak salah gitu, yang sangat jahil tuh gaang. Kalau salah sih salah gitu si Yakub, cuman kenapa lu kagak turun terus lu colek tuh, jangan begitu gitu kan. Iya, ngasih kode lah apa gitu ya. Ini mah langsung nibanin kan sampai pala orang pecah gitu bang. Nah nggak hanya di situ bang, sejauh itu semasa hidupnya almarhum nih Mang Petot, selain si Yakub dilemparin potongan balok itu di saat dia ajan, itu ada lagi bang versinya dia. Jadi waktu itu kalau nggak salah gue inget ya, ada satu tetangga nih ya, satu warga di situ, tetangga gue dekat rumah gue bang.
Dia bisa dibilang merebut dulunya di musola itu, dan orangnya pun udah almarhum. Nah, merebut ini saat itu Bang lagi sakit keras. Nah, memang saat itu Bang Petot ini dia tuh menjabat sebagai RT di wilayah gua. Pernah menjabat sebagai RT gitu. Gua nggak tahu gimana gitu, warga bisa milih dia gitu. Memang sih orangnya asik, kocak gitu, seharian orangnya kocak gitu. Dia kalau jalan nih selalu selempangin kaos gitu, telanjang dada gitu, nggak pakai baju, bajunya diselempangin di pundak, rambutnya keriting tapi gondrong. Kalau dia jalan tuh sepanjang jalan keliling kampung tuh nyari angin, itu dia selalu nyanyi dangdut Bang. Itu versinya dia nyanyi dangdut tuh bisa dibilang suaranya tuh lagu-lagu Oma Irama semua saat itu, Haji Oma Irama. Jadi kalau dia nyanyi nih, itu orang pada suka, pada ngeledekin. Hajar Ang, pada teriak begitu. Kalau ketemu nih dia lewat nih depan rumah saya juga, hajar Ang. Dia teriak dia tuh, hoba. Emang suaranya cakep dia. Kalau konyol orang, jadi orangnya asik gitu, cuman iseng gitu. Nah, sampai ada tuh ada satu merebut dulu almarhum, orang tua itu mah, bapak kita semua lah gitu, orang baik gitu. Sangat disayangkan, dijailin pula sama Bang Petot. Bang Petot ya. Iya. Jadi dalam arti jailin gini, ketika sakit parah nih udah mulai inilah kronis lah Bang ya. Itu saat itu kalau nggak salah almarhum beliau punya penyakit gula kalau nggak salah. Si marbot ini. Nah itu banyak orang yang sayang dia karena dia marbot gitu, rajin orangnya. Nah ibadahnya rajin, bersih-bersihnya rajin gitu. Jadi banyak warga yang sayang sama almarhum. Nah itu dikerjain, benar-benar dikerjain Bang sama Bang Petot. Jadi kejadiannya saat sakitnya udah parah, beliau memang saat itu keluarga besar orang susah juga sih Bang. Itu keluarganya lagi bingung gitu kan, mau dibawa ke rumah sakit nggak punya duit, nggak punya persiapan gitu, bingung, udah pasrah lah gitu, udah pasrah lah nerima apapun gitu, atau mau meninggal dunia di rumah juga sekalipun wafat ya wafat lah gitu, pasrah. Nah datang itu warga pada ngedukung, udah bawa karena orang baik ya kan. Karena beliau semasa hidupnya merebut di musola. Udah bawa, gampang nanti gini gitu. Warga pada bantu. Masuklah tuh saat itu RT. Ya RT itu si Bang Petot. Bang Petot Gang ini bawa beca mini. Yang mana beca mini itu udah lama nggak dipakai, nggak digunain sama yang punya. Itu dikerjain sama anak-anak. Habis diputusin tali remnya. Kan dia ada rem tangannya juga tuh udah dipasang lah, dibuat, disetting. Terus ada rem torpedonya dijebol, terus rem tangannya dijebol. Jadi beca mini itu buat ngangkut almarhum nih, buat ngangkut si merebut ini. Nih taruh sini, bantu warga angkat, taruh sini, taruh tuh. Yang goes Bang Petot, emang udah, jadi dia punya, mungkin di otaknya dia udah ada buat kejailan gitu, buat iseng. Dibuat candaan sama dia, ditaruh beca mini. Kan orang-orang pada ketawa tuh, orang sakit dibawa di beca mini, digoes sama dia. Dia nggak tahu, emang jailan dari anak-anak nih. Itu beca udah diputus-putusin, tali remnya lah gitu ya, kabelnya. Digoes sama dia, pas turunan, kiri kanan, bukannya kali sih, got besar lah ya, got cukup besar gitu. Pembuangan, digoes sama dia. Itu terbalik Bang. Beca mini itu terbalik sampai akhirnya meninggal dunia almarhum. Si korban ini belum sampai rumah sakit. Belum. Bukan karena sakitnya. Bukan karena sakit, karena kekonyolan Bang Petot. Mungkin Bang Petot mah nggak tahu Bang kan. Cuman emang niatan dia udah mau iseng. Kan jadi saat itu warga lagi pada ngedukung nih, lagi pada paniknya sama penyakitnya almarhum. Karena dia orang baik, mau dibawa, mau digotong, mau dibawa pakai kendaraan. Cuman Toto datang nih RT nih, saat itu masih jabat RT. Bang Petot ini datang dengan beca mininya. Bang Petot bawa beca mini. Yang beca mini itu udah dikerjain sama temen-temen. Dan Bang Petot tahu nggak itu kalau rem itu udah kagak tahu sama sekali. Nah dia mau lucu-lucuan, orang sakit digoes di beca mini biar pada ketawa gitu, biar nggak ada panik warga. Mau lucu-lucuan intinya. Digoes kenceng-kenceng sama dia, pas turunan terbalik nyebur ke got besar itu Bang. Begitu nyebur, ya udah almarhum meninggal di situ. Ketiban beca juga, kelelep di comberan yang cukup lebar dan agak dalam juga sih, kalau kita nyebur masih dengkul ada Bang. Itu kita evakuasi, dia udah meninggal dunia. Itu akibat kekonyolan Bang Petot. Nah ada lagi yang parahnya,
Jadi ini sih bukan gue denger, karena gue orang situ ya, di kampung Saur itu dia punya anak kalau nggak salah 3 atau berapa gitu bang. Dalam keluarganya dia, istri, anak, dan dia. Orang laki di rumah dia doang nih. Anaknya perempuan semua. Anaknya perempuan semua, termasuk ada istrinya masih. Dan istrinya juga semasa hidupnya sedikit error juga bang. Dulu zaman gue masih ABG di kampung Saur itu, setiap bulan Ramadan kita pada keliling, satu RW kita kelilingin untuk membangunkan orang-orang yang ingin bersantap sahur. Oke, anak muda ya biasanya. Anak-anak Cuman beduk tuh ya. nggak pakai beduk kita zaman itu, pakai marawis, karena kita Iya. biar kata nakal tapi kita anak pengajian saat itu. Remaja musola. Kita pakai marawis. Kita keliling satu RW, termasuk rumahnya Bang Petet kita kelilingin. Cuman karena physically bininya yang error, yang koslet suka marah-marah gitu, karena dia kayak orang nggak terima kalau tengah malam ada keberisikan. Dia sempet awal mula sih memang istrinya duluan nih, istri Bang Petet yang mulai nyari gara-gara ke teman-teman nih, karena anak muda yang pada bangunin sahur. Dilempar pakai ember tuh dari atas rumahnya, gentengnya, jadi ngucurnya ke kepala kita semua nih. Orang gang-gang di situ sempit bang, kampung kampung Saur itu sempit. Itu diguyur dari lantai atas ke genteng, langsung jatuh ke kepala kita. Kita pikir hujan, nggak tahu air kencingnya istrinya Bang Petot. Berarti suami istri jahil sih. Jahil bukan main. Iya, satu sisi istrinya koslet lah gitu, udah penyakitan gitu, stres lah gitu, kayak orang stres. Mungkin karena tingkah laku lakinya gitu kan, suka judi, main perempuan, miras gitu kan, atau ada embel-embel lainnya lah gitu. Itu kita dimandiin pakai, lagi bangunin sahur pakai marawis, dimandiin pakai air kencing. Air kencing mama, lu bayangin bang, kan jahil banget ya. Kena itu, kadang kena pundak, kadang kena pala, ya kan, pada kesel anak-anak. Terus setiap malam sahur itu kita kerjaan pakai petasan jangwe. Zaman itu. Lidinya kan jangwe ada lidinya bang, kalau buat ngeroket gitu kan. Itu kita patahin. Jadi petasannya doang nih, kita pegang, kita sumbunya kita bakar, masukin ke lubang anginnya. Tuh meledak di dalam, der itu sama teman-teman. Saking pada bisa dong enek ya sama tingkah laku mereka berdua gitu. Selalu pokoknya buat masalah lah di kampung itu gitu, selalu rese lah, jahil, iseng lah apa gitu kan. Terus nggak pagi nggak sore tuh berantem mulu sama istri gitu. Istrinya pasti teriak-teriakan, jerit, ternangis, teriak-teriakan, jerit, orang kayak orang koslet lah, gimana sih orang stres. Terus sampai kita jahilin karena dia duluan yang bikin ulah gitu. Udah sampai akhirnya kita dengar isu deh tuh dari tetangga. Memang anaknya kok udah seminggu, sebulan, 2 bulan nggak keluar rumah nih gitu. Sekalinya keluar ke warung terdekat dari rumahnya gitu, itu baru makin lama kelacak sama tetangga, sama ibu-ibu sekitar. Namanya orang-orang kampung kan biasalah pada inilah, pada ngomong-ngomongin lah gitu kan, pada ngerumpi. Iya, gibah lah gitu. Ya. Gibah partai lah. gibah rame-rame gitu, gibah kampung. Nah, itu kelihatan bang, kedetek ketika dia ke warung, entah beli apa gitu, entah sabun, entah apa, bersih, orang bersih-bersih gitu, anak-anaknya bersih, cewek itu bersih-bersih, ke celana mini, celana pendek, sama baju-baju ketat, itu perutnya membesar bang. Hamil gitu. Ya, awalnya tetangga juga bingung di situ, loh, ini nggak tahu dia nikah, warga paniknya gini, kagak denger dia nikah, nggak ada undangan, terus nggak pernah ngeliat dia pacaran bawa cowok ke rumah. Tapi kok kayak orang hamil gitu. Tekstur badannya tuh perutnya membesar. Dilihat dari samping membesar, dari kiri kanan gitu. Depan pun tatap muka begini, ketemu di warung sama ibu-ibu sekitar. Kok beda gitu. Dari body badannya gitu kan, bentuk badannya. Akhirnya dari mulut ke mulut nyampe lah sama ibu-ibu kampung ya kan, pada ngerumpi, pada ngegibah. Dicap lah kalau anak tersebut hamil di luar nikah. Awalnya seperti itu, hamil di luar nikah. Nah, itu anak pertama yang paling dewasa. Anak kedua begitu lagi. Anak yang ketiga begitu lagi. Jadi setiap anaknya Bang Petot ini, dia udah punya anak, tapi kagak nikah. Nah, Ketahuan sampai siapa bapaknya gitu. nggak ketahuan, dan itu nggak ketahuan siapa bapaknya, dan sampai punya dengar omongan lagi nih dari tetangga, ada yang nggak tahu isu dari mana lah itu. Itu perbuatan Bang Petot terhadap anak-anaknya. Jadi anaknya. Iya. Bisa kita bilang ayahku, kakekku. Bisa dibilang begitu bang. Kan keluarga seru tuh jadinya kan. Ya itu yang dibilang, makanya gue bilang kampung Saur itu dulu gue tinggal di situ bertahun-tahun, ya itu kampung seru buat gue, kampung Texas gitu. Ya itu yang gue bilang Texas.
Wah, udah bocor semua orang-orangnya bang gitu. Anaknya sendiri diajar. Itu. Nah, nggak tahu itu isu awal dari siapa orang yang ngomong pertama gitu. Namanya mulut ke mulut ya, apalagi ibu-ibu rame banget kan pasti kalau ngomong. Itu sampai ada bocoran tuh, anak yang dikandung sama anak-anaknya Bang Petot itu, ya hasil dari perbuatan Bang Petot terhadap anaknya. Itu hanya rumor mungkin bang ya. Ya gue nggak Maksudnya ngerti. yang lu tahu itu rumor. Wallahu alam ya, itu dari mulut ke mulut gue bilang. Nah, Buat detailnya, kejelasannya kita belum tahu bang ya. iya, Lu belum tahu maksudnya gitu. Belum tahu sampai sekarang, dan saya ingat Ya rumornya seperti itu gitu. Iya, rumornya seperti itu, dan gue sempet beberapa kali suka sering silaturahmi gitu, beberapa kali ya bang. Nah itu sampai sekarang pun rumornya seperti itu bang. Oh masih? Jadi malah bisa dibilang beberapa anaknya tuh udah nggak ada yang tinggal di rumah itu, barengan sama ibunya. Udah nggak berbarengan sama ibunya, ada yang udah mental kemana-kemana entahlah gitu. Dan beberapa dari cucu ya bisa bilang ya, dari cucunya almarhum tuh Bang Petot itu masih umur 14 tahun, 15 tahun itu dia suka ngutil bang di rumah-rumah tetangga. Kayak nyolong HP, nyolong laptop. Oh, si anaknya. Sampai saat ini. Si cucunya berarti. Cucunya almarhum, cucunya Bang Petot. Tuh bang, gua jadi penasaran pengen nanya nih bang. Sebenarnya ada sesinya tanya-tanya. Cuma nih saking gokilnya cerita lo, gue pengen nanya di sini aja nih bang. Siap bang. Gue udah nggak sabar gitu. Siap. Yang gue tahu bang, kalau gennya sama itu kan anaknya pasti berkelainan nih bang. Itu gimana kondisinya? Dari satu biang ini nih, dari satu anaknya almarhum nih, itu dapetin cucu ada yang 2, ada yang 3. Enggak cuma satu anak. Enggak cuma satu bang. Jadi, nah misalnya satu anak ini nih, satu biang nih, itu misalnya 2 atau 3 anak. Satu ini tuh ada yang cacat bang. Dalam arti cacat kayak kelainan mental gitu, kayak anak-anak idiot atau apa sih? Ya, kurang lah. Ya, anak-anak kurang gitu lah. Autis lah gitu. Karena satu gen ya bang. Dan satu sisi yang normal-normalnya ini cucu-cucunya almarhum nih, dari hasil perbuatan dia mungkin ya, kalau banyak omongan seperti itu sugesnya. Itu kebanyakan pada panjang tangan. Yang normal di setiap rumah-rumah tetangga. Karena mungkin kagak ada yang nyari kali gitu, nggak ada yang ngurus gitu kan. Sampai almarhum udah meninggal dunia pun, makanya gue tahu sejarah seru sama kocaknya lah gitu. Sampai anaknya itu udah pada tumbuh dewasa besar lah gitu, cukup udah ada yang 3 tahun, 4 tahun cucu-cucunya tuh. Itu memang kagak, karena almarhum udah meninggal, jadi nggak ada yang ngurus, nggak ada yang nyari duit. Jadi yo suka cekcok. Bahkan rumahnya sendiri, mungkin istrinya memang udah stres lama kali bang ya, error. Itu rumah isinya pakaian-pakaian bekas berkarung-karung bang. Mungkin kalau lu atau gue masuk, buka pintu rumahnya terus kita masuk, ada mereka di dalam, cuman pada nyempil kayak anak kucing, karena itu udah ketutup sama segitu tingginya, segitu banyaknya tumpukan karung-karung pakaian-pakaian bekas. Koleksi. Entah dari mana. Koleksi gitu. Enggak, cuman karena apa sih? Dia mungkin satu ibunya udah stres kali ya, udah koslet lah gitu. Oh ini semenjak kematian udah meninggal. Iya, dan kedua dengar kabar memang rumahnya dia sendiri mau dibakar sama istrinya. Iya, rumah itu mau dibakar dengan cara numpukin pakaian-pakaian bekas berkarung-karung. Oke, dia mau jeleknya. Iya, dia udah mau ngebakar sekeluarganya tuh dalam rumah itu. Itu ibunya tuh, istrinya si almarhum mau ngebakar anak dan cucunya sama plus dianya gitu di rumah itu juga. Jadi tiap hari dia kumpulin tuh bertumpuk-tumpuk sampai kita mau masuk nih susah mungkin gitu. Jadi udah kehalang sama karung-karung pakaian-pakaian bekas yang entah dari mana dia dapat gitu. Nah, itu kejadian itu viral lagi di mulut-mulut masyarakat lah sekitar gitu, mulut kampung situ, orang-orang situ. Jadi orang-orang pada siaga gitu. Sering pada begadang karena takutnya ada kejadian seperti itu gitu, kebakaran di tengah malam gitu. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang kagak kejadian sih bang, hal kayak gitu, cuman mungkin omongannya doang gitu di saat lagi datang kosletnya gitu kan, dia teriak mau ngebakar rumah ya, gitu. Tapi logikanya buat apa bang? Ya karena pakaian bekasnya cuma dikumpulin karena ada niatannya mungkin seperti itu. Kalau dia lagi datang koslet ini teriak-teriakan sendiri di rumah, marah-marahin anak sama cucu-cucunya tuh, dia marah-marah, ibu-ibu itu mau gue bakar nih, kita mati bareng sini gitu, karena kagak ada tetangga yang peduli mungkin menurut dia gitu. Ya gimana mau peduli orang kayak begitu gitu, nggak nerima bermasyarakat, nggak bersosialisasi. Iya, satu sisi ke situ. Dan sampailah pada akhirnya almarhum meninggal dunia Bang Petot tersebut. Kembali ke yang tadi ya, ambulan nih. Nah datanglah tuh ambulan. Kalau nggak salah yang tadi gue bilang itu di malam Sabtu, anak-anak situ pemuda lagi pada miras.
Datang ambulan, turun supirnya dari ambulan, ngasih unjuk identitas almarhum, bahwasanya ada sosok jenazah dalam ambulan tersebut, yang mana identitasnya, domisilinya di kampung ini bang. Wah nggak ada, dilemparin tuh domisili almarhum, sebuah KTP dilemparin tuh dari tangan supir, sama anak-anak muda yang lagi pada miras. Saking keselnya, saking gedeknya sama masa hidupnya almarhum. Pada akhirnya supir ambulannya bingung dan bertanya lagi, mohon izin nih bang, saya mau nggak mau harus taruh di sini karena ini titik pengantarannya sampai di sini, alamatnya tuh alamat ini sesuai KTP. Ya udah taruh situ, karena anak-anak lagi pada miras gitu, lagi pada otak-otak koslet, lagi pada error, udah taruh situ, bener-bener ditaruh sama supir ambulan bang saat itu. Oke. Di pinggir jalan. Akhirnya mungkin dari hati kecil mereka ya masih ada yang sedikit sadar lah gitu ya, masih awang-awang pikirannya lagi miras. Angkatnya udah bawa pulang, kasihan udah mati. Dan anak-anak tahu tuh ya Udah KTP itu ya. Ya udah pasti tahu gitu. Cuman karena ngilangin dongkol mungkin ya nama jiwa-jiwa muda rese gitu. Udah enak sama perilaku beliau masa hidupnya. Udah taruh situ, kalau lu mau taruh sini mah taruh aja udah gitu. Orang bukan warga sini ngomong apa bilang begitu. Akhirnya ada dari beberapa anak muda ini bicara seperti itu, udah angkatnya pulangin, yang penting sampai di rumahnya biar diurus sama keluarganya, dan ntar pagi kan tetangga pada takjiah lah gitu. Malam itu. Itu malam itu jam sekitaran jam 1 jam 2 lah bang saat itu. Soalnya gue sendiri ada di situ, gue nontoninnya ulah tuh bocah ke supir ambulan itu gue tontonin sampai gue tegesin jenazah, lo bener. Ini Bang Petot Gaang. Wih, sadis nih. Nah, akhirnya dikomporin sama beberapa temennya, diangkat lah bareng-bareng. Diangkat dan pulang sampai di gerbang rumah almarhum, digedor-gedor. Tuh istrinya dipanggil-panggil. Po, nih Bang Petot meninggal. Nih jenazahnya, po bangun. Woi, anak-anaknya dipanggil-panggilin. Itu kagak ada bang nyaut, cuman istrinya teriak-teriakan di dalam. Wah anjing lu, gila lu, anak-anak sialan lu, gue bakar nih rumah ini biar pada mati lu. Gitu, teriak-teriak begitu. Jadi dia sugesnya anak-anak situ jahil gitu, bukannya cerita nyata. Iya, karena dia mau bilangin yang bener pun disangkanya jahil. Iya. Udahlah, akhirnya namanya anak-anak lagi error ya kan, lagi koslet. Anjing nih, lu nggak percaya nih laki lu nih, gue bawa nih, pegel nih, gue pada ngangkatin. Udah kalau emang bener taruhnya di situ. Lah digeletakin sama bocah, nama bocah lagi pada miras, lagi pada mabuk. Ditaruh tuh sama bocah-bocah. Iya, ditaruh di jalanan depan rumahnya, udah gangnya kecil banget bang. Ditaruh, di jalanan. Nah itu udah mau masuk subuh, samping rumahnya Bang Petot nih ada 2 pintu kontrakan orang. Nah kontrakan ini satunya nih dempetan sama tembok rumahnya Bang Petot nih saat itu. Yang ngisi itu bisa dibilang gimana ya? Jagger lah bang ya, zaman itu ya. Pertu, preman tua. Pertu, preman tua di kampung situ, di wilayah kampung Saur itu. Di kampungan gue itu. Itu orang paling disegenin lah gitu, paling ditakutin. Dia pun kagak banyak rese, nggak pernah bikin ulang, nggak pernah konyol sama orang-orang sekitar, sama warga. Sopan dia sih orang. Udah tua orangnya. Cuman kalau ngeliat orangnya keren, canggih bang. Zaman itu ya. Dia punya tato dari leher ini ketutup semua badannya, kalau dia telanjang tanpa celana dalam pun lu kira dia lagi pakai pakaian batik bang. Full badannya. Full tato. Ini tetangganya Bang Petot nih? Iya. Percis di samping rumahnya berarti? Percis dempetan, kontrakan 2 pintu, cuman yang pintu pertama ini dempetan sama temboknya almarhum sama Bang Petot. Itu dia dengar suara anak-anak teriak-teriak, katanya bawa jenazah Bang Petot. Kebisingan dong nih, jagoan ini kebisingan. Dia ngintip dari dulu kontrakan itu kaca nako, dibuka dikit sama dia, diintip dari hording, banyak bocah tuh. Cuma dia nggak tahu bocah lagi ngeletakin jenazah, dia kagak tahu. Niatnya dia emang iseng sama bocah-bocah itu, kalau ada berisik-berisik tengah malam dia isengnya ngelemparin petasan. Jadi anak-anak kan pada kaget tuh, pada kocar-kacir. Nggak ada yang berani sama dia, nyerang iseng balik tuh nggak ada yang berani. Gitu. Pentolan ya? Iya, pentolan lah gitu zaman itu. Itu dia pengen bakar petasan, yang dia lihat tuh ujung pocong almarhum, kain kapan lah gitu, ujung palanya tuh kan diikat tuh dari rumah sakit, dipocongin. Itu udah ngeletak. Nah itu karena dempetan ya kan, jadi kalau dia buka hordeng kelihatan tuh. Dia baru mau bakar, dia tuh ngeliat ke bawah. Buset, mayat. Dia langsung tutup hordeng, kagak jadi tuh petasan dinyalain. Dia tidur, kagak keluar-keluar rumah 2 hari. Itu pentolan tuh bang? Preman tuh bang.
preman yang tatonya sampai badan ketutup. Buset, dia telanjangnya gue bilang kagak orang kagak tahu kalau dia nggak pakai baju. Saking cakepnya tatonya gitu. Ngeliat 2 hari nggak keluar. ngeliatin aja. Iya. Emang setiap orang kan punya ciri khas masing-masing bang ya. Iya. Nah, sampai di situ tetangga yang sebelah lah dari kontrakan jagoan ini nih, Jagger ini, beberapa rumah ngelewatin baru ada rumah penduduk situ lah, petua di situ ya bisa dibilang ya. Ya bisa dibilang bapak yang suka sering ke musola lah gitu, yang suka rajin ibadahnya. Pas masuk asola lagi buka gerbang. Oh, di subuh nih, udah masuk subuh. Udah mau subuh, baru asola belum dengar suara azan nih. Buka gerbang, mau jalan ke musola yang kemarinan habis direnov. Udah wangi, ini namanya engkong-engkong bawa bapak gimana sih, udah pakai peci, udah kayak Pak Haji lah, udah kayak Ustadz gitu. Subuh-subuh keluar mau ke musola, mau jamaah subuh. Dia tutup nih gerbangnya. Dia udah di luar. Begitu udah balik badan, dia ngeliat tuh pocong geletak. Setan. Itu gerbang dibuka kotak-kotak sampai berisik, namanya bersih ya kan. Dia masuk ke rumah, pintu didobrak, kamu tahu gak? Buah. Kagak jadi dia sholat subuh bang. Itu orang yang sering ke musola. Ini kayak prank gitu nih bang ya. Ya, kayak ngeprank sebenarnya nggak ngeprank gitu. Ya kalau dibilang zaman sekarang ya bener-bener kayak prank gitu bang. Lah emang kejadian real begitu bang nyatanya. Jadi digeletakin, orang banyak yang panik di situ bang. Sampai akhirnya warga dari rumah yang bapak-bapak mau sholat subuh jamaah ini sontak bangun semua dong, anaknya, istrinya semua kaget. Akhirnya coba dijabanin lah gitu, ditelusurin, cari tahu, keluar bareng-bareng satu rumah ini, satu keluarga ini keluar bareng-bareng sama bapaknya yang awal duluan ngeliat tuh jenazah gitu kan. Keluar, bawa senter, astagfirullahaladzim, ini mah jenazah, ini mayat, gitu kata anak-anaknya nih, yang lebih berani. Karena bareng-bareng kan satu keluarga, akhirnya teriak lah di kampung itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah istrinya gimana tuh bang? Kagak keluar-keluar. Sampai pagi itu kan? Sampai digedor-gedor sama bapak-bapak satu keluarga ini yang mau ke musola, yang mau ngejalan sholat ibadah subuh berjamaah, itu ngedor-ngedor rumahnya satu keluarga. Rumahnya almarhum, istrinya, anaknya pun buka hordeng juga enggan. Gila gak lu? Nah, itu teriak deh tuh, satu keluarga itu biar tetangga tuh pada denger. Dan istrinya keliling ketok-ketok pintu minta bala bantuan sama tetangga. Nah, dievakuasi lah di rumah, di kontrakan yang sebelah Jagger itu. Ditaruhin bangku panjang lah, bale, digeletakin di atas bale. Maksudnya dibikin supaya secara layak lah gitu. Ditaruh di bale, ditidurin. Itu warga udah pada banyak terkejut, istighfar lah, apalah gitu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Nasibnya sampai separah ini gitu kan, sampai nggak dibukain pintu, meninggal dunianya pun nggak dibukain pintu sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya di dalam rumah. Sampai akhirnya masuklah tuh pagi hari bang. Ya orang banyak pagi ada tuh nyelawat warga. Ini udah tahu nih istrinya nih. Kagak buka pintu bang. Oh masih belum tahu. Tahu ada keramaian apa, bangku-bangku, tenda dari RT gitu kan, anak muda semua pada kerja keras. Rumahnya Bang Petot itu? Itu di depan kontrakan dong digeletakin, cepet pakai hordeng, pakai tarapia, kita hordengin, pakai spray tetangga. Belum dimasukin ke rumahnya? Kagak dimasukin bang, kagak dibukain pintu, sama anaknya kek, sama istrinya kagak dibukain pintu. Sampailah RT yang ngurus tanggung jawabnya. Itu udah nggak menjabat itu Pak saat itu? Udah nggak ngejabat. Udah nggak ngejabat. Jadi ada RT yang penggantinya yang ngurus, karena dia mantan RT juga di situ kan, terpandang lah namanya, ada nama gitu kan. Akhirnya kita semayamkan secara layak. Itu udah masuk waktu zuhur, kita sholatin di musola yang kemarin kita renov, yang kita bangun. Nah itu kita sholatin selayaknya orang muslim lah gitu, karena dia muslim, di KTP-nya. Akhirnya kita bawa ke pemakaman umum. Udah siap tuh tanahnya. Punya ukur, namanya tukang gali kan udah paham gali kubur ya kan. Kalau gali kubur biasa pakai tarapia ukuran tanahnya. Oh iya ukurnya. Nah itu udah pas sama jenazah, karena sebelum digali tukang kubur yang datang ke tempat tajia, survei ukuran panjangnya berapa gitu, kali berapa. Akhirnya kita jenazah habis disolatin, habis ba'da zuhur, kita sampai ke pemakaman umum. Itu udah jadi bang, udah tinggal naro almarhum gitu kan, terus kita tinggal penguburan gitu kan. Itu baru 3 orang turun ke tanah, RT, terus siapa lagi itu bapak-bapak lainnya tuh 2 lagi selain RT di liang lahat tuh
untuk nanggepin Jenazah. jasad almarhum yang diturunin sama warga. Begitu ditanggapin mau ditaruh itu nekuk bang, Nggak muat. kagak muat. Jadi lubang itu kekecilan. Oke. Nah itu diomelin sama ustadz lah bisa bilang ya, Pak Haji atau ustadz lah gitu ya, ulama di kampung itu. Ditegur tuh tukang galinya, sini lo, gimana sih ente pada, masa bisa kurang begini, kurang banyak lagi nih, orang leheran penekuk. Akhirnya diangkat lagi kan, evakuasi, orang masih dipegang begini sama yang di bawah, yang di liang kubur. Udah nih tekin lagi. Dilebarin dulu berarti. Nah itu ditambahin, dipanjangin, bukan dilebarin. Digali lagi, dipapras, dipanjangin, sampai diukur lagi tuh. Ini kok bener nih talinya, yang tadi kagak dikurangin, nggak dilebihin. Kata tukang gali juga mau nyari aman dong, namanya dia nggak salah. Diukur lagi jendanya sama tali yang bekas ngukur tanah itu. Lah ini segini bener, ini tanah segini. Ya udah akhirnya dipapras lagi, dipanjangin lagi dikit, dimasukin lagi dah bang tuh gotong royong, yang dari atas nurunin, yang dari bawah megangin, kita nanggapin. Nah itu yang di bawah pas lagi mau jongkok nggak bisa lagi bang, Oh, nggak muat lagi. kakinya lagi ketekuk, Oke. dipres aja pres, kata tukang gali, kata ulama setempat, jangan, nggak boleh, dosa gitu kan, nggak boleh, ini manusia bukan binatang. Akhirnya diangkat lagi, dipapras lagi bang, sampai 3 kali pemaprasan kagak bisa juga, tetep panjang lagi. Yang panjang berarti pas kita sadar bukan lubang kuburnya yang panjang, yang kekecilan, yang panjang tuh badannya. Makin panjang. Melar, gitu. Iya, bukan melar, makin panjang. Kalau melar kan lebar bang. Akhirnya terpaksa kita tekuk. Cuman sedikit sih nekuknya itu Karena juga. kondisi itu bang ya. Karena kondisi udah ya nggak memungkinkan lah gitu kan. Kita udah berjuang, udah ikhtiar gitu, tapi tetap kurang lagi. Ya udah tekuk kayak. Jadi sedikit nekuk dia punya kaki, masuklah kepala, walaupun sangat ngepres gitu. Ya udah selayaknya orang muslim dimakamin lah gitu. Akhirnya udah pengurukan itu diuruk. Sampai jadilah tuh satu makam almarhum. Cuman usut punya usut ketika di 3 hari tahlilan almarhum di rumah RT. Oh, tahlilannya di rumah RT. Di rumah RT karena warganya nggak ada yang mau ngambil, nggak ada yang mau ngurus keluarganya. Dan di 3 hari itu warganya udah tahu gitu bang. Ya dari dia meninggal pun sebenarnya udah tahu Iya, gitu. maksudnya nggak ada respon apa. Kagak ada RT respect, gitu. kagak Cuma ada. gitu Bang. aja. Iya, jadi keluarga aneh, keluarga koslet gitu bang. Nah pada akhirnya 3 hari lah masuk bang tahlilan untuk ke 3 harinya almarhum. Nah itu sampai di situ kita juga pada kaget tuh bang, karena pas di malam 3 hari itu bang, itu RT baru setelah kelar tahlilan baru membicarakan tentang kematian asal usulnya almarhum. Oh, yang tadi dibawa ambulan dari Iya, sebelum dibawanya dengan ambulan dan ada yang di rumah sakit, kenapa bisa terbengkalai di sana, nggak ada yang ngurus dan nggak sampai RT pun nggak tahu, RW pun nggak tahu dia ada di rumah sakit udah meninggal dunia selama sekian hari. Itu ternyata almarhum lagi miras, lagi pesta miras itu di salah satu kafe. Yang mana kafe itu tempat dia masarin jablay-jablay. Tempat dia kerja kalau malam. Iya. Mucikarinya dia. Mm-mm. Dia meninggal di lokasi situ. Dia meninggal keadaan udah tua rentan dan banyak penyakit lah gitu, penyakit bawaan lah dari badan, entah penyakit apa, entah paru-paru, entah apa. Karena memang sebelum wafatnya beliau, teman-teman pun jangankan warga sekitar ya, kita orang juga suka ngeliat karakter beliau suka batuk-batuk bang. Dia udah sangat parah lah gitu. Diagnosa penyakit lah ya. Nah dia punya penyakit, mungkin kebanyakan minum atau kebanyakan apa di kafe atau begadangnya kuat, akhirnya meninggal dunia di kafe tersebut, dibawa sama orang-orang kafe, cewek-cewek yang biasa dia pasarin buat check in sama orang-orang laki-laki lain lah gitu, jabla-jabla misalnya yang biasa ditawarin sama dia, bawalah bersama teman-temannya, bersama sekelompoknya ke rumah sakit. Nggak dibawa ke rumahnya. Nggak dibawa ke rumahnya karena keadaannya kan mungkin kalau RT bilang sih satu tempat seperti itu, kedua perempuan-perempuan yang kayak orang-orang yang kayak gitu yang bawa gitu, orang-orang nakal lah, mungkin mereka nggak punya nyali untuk bawa jasad ke rumahnya. Makanya dia lebih serahkan ke rumah sakit. Iya. Dan di pihak rumah sakit tuh nganterin ke kampung itu. Iya bang. Dan itu buat gua cukup luar biasa cerita ini bang, karena ini yang pengalaman yang gua rasain ketika gua pernah ada gitu di kampung Saur tersebut bersama teman-teman. Itu kenangan yang paling gue bilang horor lah gitu, gokil lah gitu kan.
ada mantan RT meninggal dunianya yang secara tidak normal dan tidak layak dan sangat menyedihkan gitu. Miris, Bang, ya? Miris lah, dan Oke. semasa hidupnya memang beliau sangat jahil sih Bang, bener-bener jahil Bang. Emang sebab akibat ya Bang? Iya ya? Bang. Ya tapi lagi-lagi kita apa ya Bang ya, namanya manusia ya layaknya manusia Bang ya. Iya. Dia juga butuh sesuatu yang ketenangan lah. Kita juga sebelumnya nih buat Bang Kancil dan buat teman-teman semua, kita nih punya tujuan mengangkat cerita ini ya untuk pembelajaran kita Bang ya. Iya Bang, betul. Karena semua ini lagi-lagi bukan bermaksud untuk mengucilkan atau mengangkat masa lalunya seseorang Bang ya. Ini lagi-lagi buat pelajaran kita bersama ketika kita bersosialisasi tetangga, kita melakukan apa ya, kehidupan di kampung pada umumnya lah ya Bang ya. Iya. Tapi sebelum itu kita ada baiknya kita mendoakan almarhum ya Bang ya. Semoga almarhum ditempatkan yang layak di sisi Betul, Bang. Allah yang Maha Esa. Betul Bang. Kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah. Amin, amin. Oke Bang, gue sedikit mempertanyakan Bang ya. Siap Bang. Ini dari cerita lu Bang, ada gokilnya, ada harunya, ada mistisnya, pokoknya campur aduk di cerita ini Bang. Gue sebenarnya ngeblank sih, nggak ada yang mau gue tanyain. Ini gokil ya cerita, tapi ini nyata Bang. Nyata Bang. Ada di kehidupan. Ada Bang. Ini nyata. keluarga yang benar-benar gokil. Betul-betul ada. Ya karena mungkin dalam cerita ini yang gua bawa, yang dan gua bahas barusan, ya memang banyak gue samarin Bang, dari nama-nama, dari nama kampung segala. Biar nggak ada yang dirugikan. Iya. Ini Bang. sekedar pengalaman yang Betul. Bang Kancil rasain. Betul. Cuman kalau buat nyatanya ya nyata memang itu ada gitu Bang. Dan itu gue ngalamin karena gue orang di kampung itu, salah satu warga di kampung itu. Oke Bang. Yang paling gokil ya Bang, yang benar-benar paling gokil banget menurut gue di cerita ini dan kehidupannya almarhum. Ini yang cucuku, ayahku, kakekku. Gokil sih. Anaknya 3, perempuan semua. Siap. Itu masing-masing anak punya anak 3, ada yang 2, ada yang 3. Itu anak dari bapaknya. Ya itu mitos yang beredar Bang. Isu yang beredar tuh seperti itu. Padahal gini loh Bang, ini gue jadi ingat Bang, karena lu bertanya nih ya, soalnya gue sambung lagi nih sedikit. Gue perjelas lagi bisa dibilang ya. Anak-anak perawannya ini Bang, 2 atau 3 gitu dia punya anak perawan. Itu banyak anak-anak pemuda-pemuda di kampung itu yang sayang banget, yang suka banget, yang ngincer banget gitu. Maksudnya dalam arti ngincer, idola kampung juga. Idola. Jadi idola lah, namanya mata laki gitu ngelihat cewek mulus gitu kan, bersih, putih gitu. Ya bisa dibilang kayak blasteran gitu lah Bang. Tapi anaknya normal. Normal, Nggak cuman kayak ibunya gitu. normal kayak kita begini, normal, manusia biasa, apa adanya gitu, normal gitu. Kehidupannya nih sebelumnya gitu. Normal Bang, cuman memang dia anak-anaknya ini banyak yang putus sekolah, hampir semuanya itu putus sekolah. Faktor biaya. Iya, kalau nggak salah yang nomor 1 apa nomor 2 yang panjang sekolah sampai sukses kelar di SMA. Oke. Iya, Sisanya nggak putus sekolah di gitu ya. SD atau SMP gitu, itu pada putus sekolah. Dan itu tiga-tiganya nggak ketahuan kapan dia melangsungkan acara pernikahan gitu. Tiba-tiba hamil punya anak. Karena saat lagi masih ABG-ABG-nya lagi labil-labilnya saat itu anak-anak mereka, karena bisa dibilang anak-anaknya itu hampir pantaran semua sama gue Bang. Iya. Pada saat itu lu usia apa? Ya gue udah umur 17-18 lah Bang saat itu. Berarti Kurang lebih 17-18 lah atau 20 lah gitu ya. itu dia diperlakukan bejat sama bapaknya. Iya, karena memang anaknya itu dari kecilnya kuper Bang. Kurang pergaulan, dan bisa dibilang mungkin bukan karena kurang pergaulan ya. Dia pulang sekolah udah aja di rumah aja. Karena memang dia nggak punya teman di kampung situ. Mungkin karena bukan menyendiri juga Bang. Mungkin karena dia ngerasa malu untuk bergaul di lingkungannya lah ya, di kampungannya ini. Karena dia satu minder karena perilaku bapak, karakter bapak. Kedua orang tua ibu yang kayak bisa bilang kayak orang stres lah gitu karakter. Jadi mungkin berat ke situ. Jadi nggak bergaul sama orang-orang di sekitar. Dan dia keluar rumah pun nggak banyak orang tegur sapa sama anak-anaknya almarhum, sama perempuan-perempuan ini. Jadi mungkin dia lebih
malah lebih ngejauh dari orang-orang gitu. Keseringan pulang sekolah, udah pulang di rumah gitu. Nah, tanpa disadari pada hamil. Hamil. Yang bikin konyolnya lagi nggak cuma satu gitu bang. Ih, Emang nggak ada tindak tegas dari Pak RT gitu bang? gimana bang? Ditanyakan gitu, ini kalian Iya, kapan balik lagi melakukan gini, Bang. resepsi pernikahan, tapi tiba-tiba udah hamil, nggak satu Kampung, anaknya kan tadi awal gue bilang kampung sahur ini bang, yang gue bilang, dibilang Texas ya sangat Texas ya seperti itu. Nah, itu udah keras saat itu, zaman itu pergaulan udah mulai keras bang. Zaman itu gitu. pergaulan Itu udah waktu lu keras. masih remaja bang. Iya, pergaulan tuh lingkungan udah keras semua, yang miras, yang penjudi, yang ini, yang itu, udah banyak di dunia sana udah banyak gitu. Pergaulan bebas Pergaulan lah, Bang, ya. bebas udah banyak. Oke bang Anjil, gokil sih bang cerita lu. Ya semoga lagi-lagi ada pelajaran lah di cerita lu ini bang ya. Oke bang Anjil, sekali lagi terima kasih banyak. Oke bang. Lu udah mau berbagi cerita lu buat teman-teman tim misteri. Dan lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama bang Kancil, lagi-lagi gue mempertegas, ini bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif atau membicarakan aib seseorang ataupun membongkar masa lalu seseorang, melainkan cerita ini lagi-lagi kita jadikan pelajaran untuk kita bersama bang ya. Ya. Karena ya itulah yang bang Kancil alami bang ya, Ya. dengan segitu adanya. Dan di sini pun sudah bang Kancil inisialkan bang ya, dari Ya. segi nama-nama yang tokoh yang ada di cerita bang Kancil, lokasi kejadian yang diceritakan bang Kancil, semua ini udah bang Kancil samarin bang ya. Iya. Dan ini nggak mendeskripsikan suatu tempat yang bang Kancil pojokan bang ya. Pokoknya semuanya udah diinisialin, ya nggak berdampak buat keseriusan cerita inilah kesana bang ya. Iya bang. Oke bang Kancil, sebelum kita tutup mungkin bang Kancil ada pesan-pesan nih bang. Ya mungkin buat pesan-pesan buat teman-teman semua yang pecinta channel-channel misteri ataupun horor. Nah, di sini gue cuman menyarankan untuk kalian semua jangan terlalu fokus hanya dengan sebuah cerita, tetapi lu lihat di situ pengalamannya bang. Oke, positive thinking intinya. Positive thinking aja bang intinya. Oke, terima kasih bang Kancil. Siap bang. Nah, buat teman-teman kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Sidik Gue Kancil. pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kancil. Siap.